Timur Bey. Yaman Bey bizim eski Evet, senden boşanmıyorum. Yani burada böyle ayaküstü bir Yaman berhasil ditolong oleh aparat polisi setempat dengan membawanya ke rumah sakit terdekat. Yalnız mıydı? Sementara itu, di kediaman kakek Sahin, prosesi pertunangan antara Ayşe dan Ferit terus berlanjut dengan penuh kebahagiaan. tahtlarını gerçekleştirmek düşüyor. Ketika acara sudah berakhir, Mirza mencuri kesempatan untuk berbicara empat mata dengan Ferit. Dia katakan bahwa Ayşe akan kembali pulang ke rumah hanya dalam waktu 3 bulan ke depan. Ferit membalas perkataan Mirza ini dengan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Ayşe jatuh ke perangkap pria berdebah macam Mirza. Tanpa sepengetahuan Mirza, kakek Sahin memperhatikannya dan dia pun mulai menyadari bahwa Mirza tertarik pada cucunya, Ayşe. Oleh karenanya, dia segera menghubungi anak buahnya untuk memberitahu bahwa yang bertugas untuk mengeksekusi Ayşe bukan lagi Mirza. Di rumah sakit, polisi memastikan bahwa betul adalah pihak keluarga yang bisa mengawasi Ferit selama dalam perawatan di rumah sakit. Betul terlihat begitu syok dan gugup melihat keadaan suaminya yang terbaring lemah tak berdaya. Dalam keadaan mabuk, Adnan memasuki kediaman Sancakzadeh dan tertidur di kamar Azadeh. Begitu Azadeh pulang, dia langsung mengusir mantan suaminya itu dan terjadilah cekcok di antara keduanya. Yatağım. Eğer sen beğenmiyorsan Çevir, yalanlar söyle, gider. ne biliyormuşsun söylesene. Hadi Yatağı değil, aynı dünyayı bile paylaş. Percekcokan keduanya terhenti ketika polisi datang dan meminta keterangan Azadeh tentang kecelakaan yang menimpa Yaman. Azadeh jelas bingung. Apa urusannya dia dengan kecelakaan yang menimpa Yaman? Polisi berkata bahwa Azadeh dicurigai terlibat karena dia adalah orang terakhir yang menemui Yaman. Ferit dan Sinan segera pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Yaman. Ferit yang masih sakit hati pada Yaman merasa enggan untuk melihat langsung kondisi Yaman. Dia hanya bertanya-tanya tentang kondisi Yaman pada Betul. Tapi akhirnya dia bersedia menemui langsung Yaman karena Yaman sendiri yang memanggilnya. Ferit. Karena gengsi atau marah yang masih menutupi hati Ferit, Ferit sama sekali tidak menunjukkan rasa ibanya pada Yaman. Tak lama kemudian, Adnan tiba menjenguk putranya itu. Dia bertanya, ada urusan apa Azadeh menemuinya malam-malam? Yaman menjawab, tentu masalah bisnis. Tapi tenang, bukan Azadeh yang melukainya. Imbuh Yaman sambil melirik ke istrinya, Betul. Dia teringat kejadian malam itu. Betul sengaja menabraknya dengan keras hingga menyebabkannya pingsan dan hampir saja tewas. Betül yapma. Ketika suasana sepi, Betul memberanikan diri untuk mendekati suaminya itu dan bertanya, kenapa Yaman tidak melaporkannya pada polisi? Yaman hanya tersenyum sinis sembari menjawab, konyol baginya melaporkan istri sendiri pada polisi. Betul meminta maaf pada Yaman. Dia tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawanya. Dia hanya ingin melukai Yaman sebagai balasan atas penderitaannya selama ini. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan bercerai dengan Yaman. Bukan karena dia mencintai Yaman, tapi karena dia tidak ingin Yaman menjadi korban Hande berikutnya. Hande tidak mencintai Yaman. Dia hanya berambisi untuk menjadi seorang Sancakzadeh. Mendengar ini, Yaman hanya bisa terdiam. Di kediaman kakek Sahin, Bibi Fedia terkejut mendengar kabar tentang kecelakaan Yaman. Dia kekeh harus menjenguk Yaman saat ini juga. Ayşe jadi heran kenapa Bibi Fedia begitu khawatir dengan Yaman, padahal setahu dia, Yaman tidak memiliki hubungan khusus dengannya. Sementara itu, Hande terlihat ketakutan karena dia ditempatkan satu ruangan dengan napi sakit jiwa. Zumrud sangat terkejut melihat suaminya sudah kembali ke rumah. Dia heran bagaimana bisa suaminya itu keluar dari penjara. Husan sendiri enggan menjawab pertanyaan istrinya itu.
Dia balik mempertanyakan bagaimana bisa Zumrud hidup enak-enakan di rumah megah miliknya sementara suami dan anaknya sedang dipenjara. Zumrud tersinggung dengan perkataan suaminya itu. Dia pun langsung pergi meninggalkan rumah. Azadeh teringat pertemuannya dengan Yaman. Obrolan singkat tapi cukup meyakinkannya bahwa Yaman memang putra Adnan dan Ferye. Dia kembali melihat foto-foto masa kecil kedua putranya. Dia perhatikan Yaman selalu ada di tengah-tengah kedua putranya. Dari sini, dia menyadari bahwa Adnan diam-diam memang sengaja mendekatkan kedua putranya dengan saudara tirinya, Yaman. Kebenciannya pada Adnan semakin mendalam. Dia menyesal pertemuannya dan pernikahannya dengan Adnan. Dia pun merobek foto-foto kenangan itu. Fedia menjenguk Yaman di rumah sakit. Dia sedih melihat keadaan Yaman saat ini karena bagaimanapun juga Yaman adalah keponakannya. Keesokan harinya, Azadeh menghadiri persidangan perceraiannya dengan Adnan. Seusai persidangan, Azadeh melontarkan kata-kata pedas dan juga menatap Adnan dengan sinis. Adnan sendiri rupanya belum menyadari bahwa Azadeh sudah mengetahui bahwa Yaman adalah putra kandungnya dengan Ferye. Setibanya di rumah, Azadeh menatap istananya dengan penuh kesedihan. Dia mengenang kembali perkataan yang pernah diucapkan Adnan bahwa istana Sajakzadeh yang kala itu dilelang bank dibeli lagi oleh Adnan sebagai kado pernikahan Adnan untuk Azadeh. İşte sana düğün hediyem. Doğup büyüdüğün konak artık. Adnan terlihat seperti sosok pahlawan bagi Azadeh kala itu. Tapi ternyata di belakangnya Adnan adalah sosok yang paling banyak menyakitinya. Azadeh sangat kecewa dengan kondisi pernikahannya. Dia buang cincin pernikahannya. Di dalam rumah, Aisyah dan Muge terlihat sibuk memilih gaun yang akan dikenakan Aisyah di pesta pernikahannya nanti. Azadeh tiba dan langsung mencibir gaun pilihan Aisyah. Meski ini adalah pesta pernikahan Aisyah, Aisyah sama sekali tidak diberi kebebasan untuk memilih gaun pernikahannya dan juga perhiasan yang akan dikenakannya nanti. Semua ditentukan oleh Azadeh. Aisyah sebenarnya tidak suka, tapi apa boleh buat, dia tidak mempunyai kuasa di istana Sajakzadeh. Yaman menjenguk Hande di lapas khusus penderita gangguan jiwa. Hande begitu senang karena yakin Yaman bisa mengeluarkannya dari penjara. Tapi ternyata Yaman tidak bisa. Hande jelas marah. Dia menuduh Yaman dan ibunya sengaja menjebaknya agar bersedia dirawat di rumah sakit jiwa. Sen bana yalan söyleyemezsin, beni kandıramazsın. Hande segera dibawa paksa oleh perawat menuju kamarnya. Sakin ol, sakin. Ketika dia hendak disuntik obat penenang, seorang dokter buru-buru mencegahnya karena ternyata Hande sedang mengandung 5 minggu. Mendengar ini, Hande jelas sangat bahagia. Dia telepon Betul untuk mengabarkan bahwa dia sedang mengandung anak Yaman. Betul jelas tidak percaya karena sebelumnya Hande sudah divonis dokter tidak bisa hamil. Oleh karenanya, dia hubungi temannya yang bertugas di lapas tempat Hande dirawat, tapi ternyata temannya itu membenarkan perkataan Hande. Betul jelas sangat kecewa. Kenapa bukan dia yang mengandung anak Yaman? Kenapa mesti Hande? Betul lampiaskan amarahnya ini pada suaminya, Yaman. Mirza menatap Aisyah yang tengah tertidur dengan penuh kekaguman. Tanpa disadarinya, kakek Sahin laki-laki memperhatikannya. Tak lama kemudian, seorang pelayan berteriak memberitahukan bahwa Elif pingsan. Mirza segera menolong Elif dan beruntungnya Elif bisa tersadar kembali. Tansiyona düşmüş, korkacak bir şey yok. Dari kejadian ini, kakek Sahin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia meminta Mirza agar segera mengambil ginjal Aisyah. Yaman kembali menemui Hande untuk memastikan bahwa apa yang dikatakan Hande tentang kehamilannya memang benar. Hande menyodorkan hasil tes dari dokter dan dari sini Yaman baru percaya bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Hande seakan sudah menang di atas angin dengan anak yang dikandungnya. Jelas dia akan menjadi seorang Sajakzadeh dan bersama Yaman akan menguasai istana Sajakzadeh. Sementara itu, seluruh keluarga Sajakzadeh terus disibukkan dengan urusan persiapan pernikahan Ferry dan Aisyah. Semuanya terlihat bahagia, termasuk Azadeh. Dia
terus berusaha tegar dan tersenyum di depan kedua putranya dan keluarganya yang lain, meski dalam hatinya dia menahan sakit dan kecewa, menanggung beban berat menyimpan rahasia kelam mantan suaminya tentang putra ketiganya. Getir parmağı. Ben de Keesokan harinya, Yaman bersama dengan Zumrud menjemput Hande keluar dari penjara. Sebenarnya berat bagi Zumrud membiarkan putrinya itu keluar dari rumah sakit jiwa. Tapi Yaman berhasil meyakinkannya bahwa Hande bisa jadi sembuh karena keinginannya untuk hamil akhirnya terkabul. Senin içinde onu iyileştirecek. Kakek Sahin meminta anak buahnya untuk mengantarkan Aisyah ke salon terbaik di kotanya tanpa ditemani Bibi Fedia. Aisyah menuruti perintah kakeknya itu tanpa menaruh curiga sedikit pun. Padahal guys, Aisyah ini sebenarnya hendak diculik kakeknya sendiri untuk diambil ginjalnya. Adnan ketemu dengan Yaman di makam Ferie. Di kesempatan ini, Yaman meluapkan amarahnya karena sedari kecil diabaikan oleh ayahnya sendiri. Dia mengaku bahwa dia sudah merencanakan menghancurkan Adnan dengan membuatnya dibenci oleh keluarganya sendiri dengan membayar seorang perawat untuk menjebaknya. Dia membuat proyek palsu pembangunan hotel untuk menghancurkan bisnis ayahnya itu. Adnan kaget mendengar pengakuan Yaman. Dia pun akhirnya mengakui bahwa dia adalah ayah biologis Yaman dan dia juga menyesali perbuatannya mengabaikan anak kandungnya sendiri. Tapi bagi Yaman, penyesalan Adnan sudah sangat terlambat. Dia terlanjur menjadi jahat tak ubahnya seperti ayahnya. Lebih lanjut, Yaman berkata bahwa dia akan menghancurkan istri dan putra-putra Adnan lainnya. Mendengar ini, Adnan hanya bisa terdiam. Sementara itu, Ferry dan keluarganya sudah sampai di depan rumah kakek Sahin guna menjemput pengantin wanitanya. Kakek Sahin sendiri diam-diam bersiap untuk melarikan diri, tapi ternyata tak berapa lama Aisyah muncul dengan gaun pengantin yang membuatnya tampak sangat cantik. Dari kejauhan, Mirza menatap Aisyah. Dia teringat bagaimana dia menyelamatkan Aisyah dari anak buah kakek Sahin. Silahı cebine koy. Oğlun elimde. Kakek Sahin jelas marah karena pengkhianatan Mirza ini. Sen ne ale hayır adamsın be? Tapi Mirza berdalih bahwa tindakannya ini justru untuk melindungi kakek Sahin dan juga Elif. Menculik Aisyah di hari pernikahannya jelas bukan rencana yang bagus karena hal ini akan menyulut kemarahan keluarga Sanjakzadeh. Dan dijamin mereka tidak akan membiarkan kakek Sahin begitu saja. Farid menyambut Aisyah dengan senyum bahagia dan menaikkannya di atas kuda kesayangannya, Farita. Farid dan Aisyah berjalan menuju mimbar pernikahan dengan penuh kebahagiaan. Mereka mengucapkan janji pernikahan dan dilanjutkan dengan berdansa bersama dengan para tamu. Hiçbir baskı altında Ediyorum. Di tengah-tengah kebahagiaan pernikahan Aisyah dan Farid, tiba-tiba Adnan datang dengan langkah terhuyung-huyung dan kemudian jatuh pingsan. Aisyah melihat hal ini, dia segera berlari menghampiri Adnan, diikuti oleh anggota keluarga yang lainnya. Apa yang akan terjadi pada Adnan, guys? Ikuti terus kelanjutan cerita Kapya Rasi hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bye-bye. Assalamualaikum.